Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lirazana Fitri, NIM 2208050. Saya berasal dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Lirazana Fitri, yang kedua yaitu Muhammad Faras Al-Ghazi, yang ketiga Muhammad Farid Fajar, yang keempat Muhammad Ghazana Makafi, yang kelima Nurul Afida Lubis. Survei dan pemetaan. Pada kali ini saya menjelaskan tentang cara pengukuran luas BNP. Pada pengukuran ini kita menggunakan peta kontur ya. Pertama yaitu kita bahas peta dulu. Peta adalah gambaran sebagian besar atau kecil unsur permukaan bumi pada bidang datar atau bentuk dua dimensi dengan skala tertentu. Peta bisa juga disebut dengan alat komunikasi yang didasarkan pada bentuk grafik. Begitulah kira-kira pengertian secara singkat peta itu ya. Yang kemudian pengertian peta kontur. Kenapa kita membahas peta kontur? Karena pada proyek kali ini kita akan menggunakan peta kontur. Peta kontur menurut para ahli yaitu Kusnadi tahun 2003, peta kontur adalah peta yang menggambarkan sebagian bentuk-bentuk dengan menggunakan garis-garis kontur. Garis kontur diperoleh linear antara titik-titik ketinggian yang berdekatan. Kemudian kita membahas pengertian peta topografi. Peta topografi ini sama apa sama juga dengan peta kontur ya. Peta, peta topografi adalah peta yang menggambarkan bentuk permukaan bumi melalui garis-garis ketinggian. Menurut Suparno dan Andy pada tahun 2005, keadaan topografi adalah keadaan yang menggambarkan kemiringan lahan atau kontur lahan. Semakin besar kontur lahan, berarti lahan tersebut memiliki lereng yang semakin besar. Peta topografi bisa juga diartikan sebagai peta yang menggambarkan dan menjelaskan permukaan relief bumi dengan garis-garis kontur sebagai penjelasnya. Garis-garis ini menunjukkan permukaan bumi atau perbedaan ketinggian pada suatu tempat, misalnya sungai, jalan, pemukiman, dan lain-lain. Kemudian kita membahas tentang alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada saat melakukan praktikum, yang pertama itu water pass. Water pass ini berupa lensa pembidik uh, dan kemudian tripod. Tripod ini adalah alat sebagai penyangga water pass, sebagai tempat water pass tuh. Kemudian bak ukur, pita ukur, pen ukur, alat tulis, helm safety, rompi safety, dan payung. Bak ukur ini seperti roll besar. Kita bisa membaca BA, BB, BT-nya dari bak ukur ini dilihat dari bak ukur ini karena dibidik melalui terpas ke bak ukur. Bisalah kita baca angka yang ada di bak ukur tersebut. Kemudian pita ukur ini digunakan sebagai digunakan untuk mengukur tinggi alat misalnya. Kemudian pen ukur ini digunakan pada saat metode pola dan profil panjang itu untuk menentukan untuk mengira jarak yang mau kita bidik gitu kan teman-teman. Kemudian alat tulis, habis itu helm safety, rompi safety, dan payung. Payung ini digunakan untuk memayungi alat. Kemudian metode yang digunakan oleh kelompok 2 yaitu ada dua metode. Yang pertama metode polar, yang kedua yaitu profil memanjang. Metode polar adalah pengukuran yang dilakukan dengan mengambil jarak data jarak, sudut, dan sudut di setiap titik yang sudah ditentukan dengan bentuk prisma yang didirikan di setiap patok untuk mendapatkan luasan dari bidang dana tersebut. Um, Pada saat pertama kali kami mengukur yaitu titiknya di BEM 02, tepatnya di depan rektorat. Di depan rektorat itu kami bikin metode polar sebanyak 5 titik koordinat.
Kemudian kami berlanjut ke ke Masjid Al-Azhar, yaitu menggunakan profil memanjang. Begitulah kira-kira sampai kami menemukan eh, mengukur satu WNP. Ada metode polar dan profil memanjang. Kemudian profil memanjang tersebut adalah em, digunakan untuk melakukan pengukuran yang jaraknya jauh, sehingga dikerjakan secara bertahap beberapa kali. Karena panjangnya sangat besar, skala vertikal yang digunakan dibuat berbeda dengan skala horizontalnya. Cara pengukuran penampang memanjang sama dengan cara pengukuran secara berantai. Dan inilah data praktikum yang kami dapatkan, yaitu mencari benang atas, benang bawah, benang tengah, tinggi alat, sudut azimut. Dari data-data ini kita dapatlah peroleh jarak optis, koordinat X, Y, dan Z. X ini rumusnya seperti apa? NIM kita ditambahkan dengan jarak optis dikali dengan sin, em, dan elevasi tinggi alat dikurang dengan benang tengah. Itulah kira-kira data yang kami dapatkan. Kemudian peta kontur. Peta kontur ini kita dapatkan setelah mengolah data dari yang kita cari ini, yang di atas ini. Kita olah dulu, baru bisa kita bikin peta konturnya. Peta kontur ini menggunakan koordinat X, Y, Z. Lalu kita import lalu kita salin ke ke ArcGIS, maka dapatlah peta konturnya seperti ini. Pada peta kontur ini eh, saya menggunakan skala 1:2500, dan titik-titik ini titik adalah titik topografinya. Yang tebal ini adalah apa Grading kontur koordinat koordinat mayor. Yang agak tipis ini yaitu minornya. Kemudian saya mencari luas WNP. Pada luas WNP ini eh, saya pikir tidak bisa didapatkan dengan koordinat yang kami ambil di lapangan karena sangat jauh dari batas wilayah WNP. Maka dari itu saya menggunakan cara fotogrametri dengan mengambil peta dari Google Earth. Kemudian peta tersebut saya sesuaikan dengan koordinat georeferencing. Eh, Lalu saya membuat titik-titik koordinat baru yang sesuai dengan batas-batas wilayah UNP. Kemudian saya membuat poligon baru dengan mengikuti koordinat-koordinat tersebut. Lalu mendapatkan luas poligon tersebut di dalam attribute table. Begini, inilah luas WNP yang saya dapatkan. Kemudian saya mencari volume cadangan elevasinya. Untuk volume ini saya menggunakan koordinat batas-batas wilayah WNP yang saya dapatkan dari ArcGIS saat mencari luas WNP. Dan kemudian menambahkannya koordinat Y menjadi 0 semua. Yang kemudian koordinat ini saya jadikan sebagai koordinat roof dari cadangan. Lalu saya salin dan ubah semua ke koordinat Y menjadi -5 dengan asumsi ketebalan cadangannya adalah 5 meter. Dan ini menjadi koordinat floor-nya. Lalu saya mengimport data koordinat floor dan roof tersebut ke dalam Surpa. Kemudian membuatnya menjadi surface, lalu saya gabung kedua surface tersebut menjadi solid, dan saya menjalankan perintah hitung volume. Uh, dan saya mendapatkan volume solid di dalam reportnya. Inilah volume yang saya dapatkan dari Surpa.
Sekian presentasi saya. Jika ada salah dan janggal, jika ada salah dan kilaf saya mohon maaf sebesar-besarnya. Em, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.